ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Dulur, selanjutnya kita bertemu di acara obrolan komunitas Pro 4 RRI Palembang. Delapan 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, selamat pagi. Setelah tadi kita ikuti beberapa program acara di Pro 4 RRI Palembang ya. Saat ini mencak biasa pukul 9 sampai dengan selesai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita bakal ada di obrolan komunitas. Kali ini Cek Mita sama kawan Cek Mita di obrolan komunitas mengenai tema pelestarian musik daerah di kalangan remaja. Kawan Cek Mita nih penyanyi, anak band, seniman musik, guru juga. Tapi tergabung dalam HMPS Pendidikan Sejarah ya, agak bertolak. Tapi kayak kita bakal tanya, kira-kira dia nih ada background musik dak sih, ada background seni dak sih sebelumnya. Tapi Cek Mita juga bakal kasih tahu dulu bahwasanya acara ini disiarkan langsung melalui YouTube kami Pro 4 Palembang dan juga melalui aplikasi kami RRI Digital. Jadi dodolor bisa mendengarkan dan juga melihat langsung melalui aplikasi kami RRI Digital dan juga YouTube kami Pro 4 Palembang. Langsung bae, dosa basa-basi lagi Cek Mita kenal ke dodolor pendengar Pro 4 RRI Palembang pasti sudah sering mendengar nama ini di Studio Pro 2, di Studio Pro 1, bahkan di acara-acara RRI Palembang ya. Karena ini gue star yang sering muncul gitu. Tapi hari ini dia bakal ngobrol sama Cek Mita sebagai seniman musik dan juga guru yang sering bertemu dengan remaja-remaja saat ini. Karena tema kita adalah pelestarian musik daerah di kalangan remaja. Selamat pagi Kak Tanzil. Selamat pagi Cek Mita. Kakak apa Cek dulu ini? Cek Tanzil apa? Apa Wak? Jangan. Kakak. Kakak Oke, jadi sudah hadir di Studio Pro 4 sama Cek Mita pagi ini ada Kak Tanzil, seorang seniman musik dan juga guru. Alamak. Iya ya, dengan tema pelestarian musik daerah di kalangan remaja. Karena Kak Tanzil ini terkenalnya di kalangan remaja dan juga sering bersentuhan langsung atau bertemu langsung sama remaja-remaja masa gini atau bisa disebut Gen Alpha ya, anak murid Alpha sama Gen Z Alpha dan Gen Z. Jadi dia mengikuti dua generasi dan Kak Tanzil sendiri caknya Gen milenial. Iya. Gen milenial apa Gen Z kok? Kalau 99 itu milenial. Gen Z lah. Iya. 98 Gen Z tuh. Masih masuk lah kita. Kita nih masih masuk di Gen Z ya, belum milenial caknya. Tapi tahun depan sudah 30 gitu. Belum aku. belum aku. Oke, jadi Kak Tanzil ini selaku seniman musik dan juga guru dulur-dulur tapi dari HMPS Pendidikan Sejarah. Apa dia HMPS ini? Himpunan Mahasiswa? Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah, benar? Oh iya, ngapa dua kali dak kita buat. Jadi Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah. Ngapo jadi guru dan juga seniman musik? Apa ada latar belakang sebelumnya? Tapi kenalan dulu deh, boleh kenalan dulu sama pendengar Pro 4 RRI Palembang. Apa nih tadi kita? Halo kawan-kawan, teman-teman RRI Pro 4 Palembang. Ya saya Tanzila. Sebenarnya kalau untuk kegiatan musik, saya itu sudah berkecimpungan di SD. Dari SD? Dari SD sudah berkecimpungan dunia musik, dan panggung utama saya waktu itu waktu zaman SMP. Waktu zaman SMP. Jadi dari tahun 2009 itu kalau salah ya 2009 saya sudah berkecimpungan di dunia seni, di dunia tarik suara dan di dunia band. Nah, jadi kalau untuk kenapa
saya memiliki latar belakang dan saya sempat juga ngajar seni di salah satu sekolah. Jadi, lalu saya kuliah mengambil jurusan pendidikan sejarah, makanya saya di situ ada nama MPS pendidikan sejarah tuh. Oke. Jadi pernah jadi guru seni, terus juga sudah berkecimpung di dunia seni musik ini dari SD, panggung pertama di SMP, SMP. sampai saat ini masih aktif. Saat ini aktif tapi solo, Cak. Oh, solo. Solo Iya, enggak karir. apa-apa lah, solonya duitnya tidak bagi-bagi. Jadi saat ini aktif bermusik untuk diri sendiri ya, solo. Jadi ngisi-ngisi event-event itu ya. Iya, event. Sama lagi nge-create satu band yang nuansa etnik Oke. tradisi. Oke. Ya, itu band itu baru terbentuk di akhir tahun kemarin. Jadi mungkin saya tidak terlibat langsung sama mereka, tapi saya membantu mereka agar mereka bisa mengeluarkan karya-karya etnik dan tradisi yang bisa diterima di generasi sekarang. Oke, berarti dengan membawakan musik-musik etnik tapi dikemas untuk diterima remaja Iya, zaman sekarang. semodern mungkin. Semodern tuh. Iya. mungkin. Oke. Berarti memang ada latar belakang jadi guru seni juga ya. Iya. Kak Tanzil ini sampai dengan saat ini menempuh pendidikan di pendidikan sejarah. Iya, Berarti musiknya masih aktif, gurunya juga masih ya. masih sih. Oke, nah dulur pendengar perempat dari Palembang kan pasti penasaran nih tentang pelestarian musik daerah di kalangan remaja. Narasumber kita hari ini itu sering sekali bertemu dengan Gen Alpha, Gen Z, terus juga ya banyak lah teman-temannya juga dari seluruh lapisan ya. Kalau musisi itu pasti mulai dari generasi ke generasi pasti akan kenal. Dan yang nak nanyo boleh nanyo ke telepon Cek Mita 351656 atau ke WhatsApp 089778848884 serta komen di YouTube kita Perempat Palembang dan RRI Digital. Pastinya Cek Mita kita tanya langsung, dijawab langsung sama Kak Tanzil ini. Nah, Kak Tanzil dewek kan sudah dari SD sampai dengan sekarang nih. Panggung pertama di SMP. Kalau boleh tahu ketika SD, SMP, SMA, kuliah pula sekarang juga jadi guru. Lagu-lagu daerah nih sering enggak sih dibawa ke oleh Kak Tanzil pribadi? Kalau untuk SD, SMP itu masih sering bawa lagu-lagu daerah. SMA. Nah, kalau kuliah pernah bawa lagu daerah. Pernah lah bawa lagu daerah seperti lagu apa ya waktu itu ya? Kuroba Bursapi Gila kalau salah. Iya, Ya, pernah itu bertembang kami, pernah bertembang. Ya mungkin itu Bas, tidak terlalu banyak bawa lagu musik daerah karena akses untuk mendengar musik daerah dulu waktu di SD SMP itu cuma di radio. Nah, kalau untuk mengakses ke digitalnya kan belum. Jadi untuk mendengarkan itu mungkin dari guru dulu kan ada mata pelajaran seni budaya, terus ada muatan lokal kan disuruh belajar lagu-lagu daerah. Nah, itu mungkin. Oke, nah berarti kan dari dulu sudah di radio dengar lagunya, karena memang untuk di media sendiri zaman dulu kita SD SMP caknya belum berkembang sekarang ya. Nah, kalau untuk sekarang Kak Tanzil kan sering nih selaku seorang guru juga bertemu dengan anak-anak Gen Z, Gen Alpha juga di sekolah. Untuk di kalangan mereka di usia mereka saat ini sebagai siswa, mereka sering enggak sih dikasih pelajaran-pelajaran tentang musik-musik daerah saat ini Kak Tanzil? Ya, kalau kita mengacu pada buku panduan mengajar ya sama kurikulum, musik-musik daerah sekarang sama lagu-lagu daerah tuh diajarkan kepada siswa-siswa. Jadi tinggal bagaimana sebagai guru kita menggunakan metode mengajar agar para siswa itu tertarik gitu dengan pembelajaran musik daerah itu. Karena kan mereka ini kan masih didoktrin dengan budaya-budaya luar ya. Jadi ya itu gimana caranya sebagai seorang pendidik kita menggunakan metode yang bisa men-trigger anak-anak itu agar suka sama musik daerah. Oke. Nah, kan tadi Kak Tanzil juga nyampe ke bahwasannya di sekolah tuh anak-anak lebih ke trigger sama budaya-budaya luar. Yang paling sering ditemui kalau lagi ngajar di sekolah-sekolah tuh budaya apa sih yang paling sering diomong ke sama anak-anak Gen Z dan Gen Alpha saat ini? Budaya Korea sih. Korea ya. Iya, baru-baru masuk ini ya dracin itu.
Itu caknya galau-galau Iya. ya, racun-racun itu. Oke, jadi memang budaya itu sekarang tuh di kalangan anak-anak remaja juga racin Korea, mulai dari makanan Iya, ya, makanan. makanan-makanan Korea, musik-musiknya juga, film-filmnya seperti tadi Ji Kak Tanzil ada racin, drakor itu bisa membuat musik-musik daerah nih terkalahkan. Jadi kalian sebagai guru ini menyampaikan materi-materi tadi sebisa mungkin agar dapat diterima nih oleh mahasiswa, oleh siswa-siswa Iya. kalian di sekolah. Oke, mungkin Kak Tanzil boleh kasih satu contoh deh, cara Kak Tanzil memperkenal ke musik daerah ke murid-murid Kak Tanzil di sekolah. Misalnya kan kata Kak Tanzil tadi kalau bisa nyampaikannya dengan sebaik mungkin, sebisa mungkin biar anak-anak nih menerima. Cara cak mana sih yang Kak Tanzil ambil untuk menyampaikan, melestarikan musik daerah ini di kalangan anak-anak remaja ini? Oke, untuk sebagai guru ya, guru itu harus mempunyai keterampilan sih. Jadi yang membuat trigger anak-anak dalam pembelajaran untuk seni musik ya, musik daerah terutama, guru itu harus bisa juga. Jadi sebelum masuk, pas kita masuk kelas itu, sebelum mulai pelajaran, kalau saya biasanya memainkan sebuah karya musik, misalnya musik daerah, dan ada pokoknya kalau kita bisa main ke itu, main ke musiknya, main ke lagunya, ada anak-anak itu yang tertrigger, yang pengen, Pak aku pengen belajar, Pak aku pengen bisa. Nah kalau kita mengajar cuma menonton, menjelaskan saja, mereka bosan. Jadi tidak ada triggernya. Jadi itulah guru juga kalau kemungkinan dituntut harus bisa berketerampilan. Oke. Nah, kalau untuk Kak Tanzil sendiri kan saat ini Kak Tanzil masih solo. Band kadang-kadang ya. Dan juga masih juga sebagai guru. Nah, kalau Kak Tanzil sendiri kan cara ngajari ke murid-murid tadi dengan cara kita bisa dulu, kita main di depan dia sampai mereka ada rasa ingin tahu, ingin belajar baru kita ajarkan. Nah, kalau lagi kegiatan-kegiatan di luar Kak Tanzil, di luar Kak Tanzil menjadi guru, menjadi senimannya, sering enggak sih Kak Tanzil saat ini menemukan seniman-seniman yang masih membawakan lagu-lagu daerah? Misalnya di acara-acara tertentu nih, terkadang kan ada festival band misalnya. Masih banyak gak sih band-band yang membawakan lagu-lagu daerah tapi dikemas dengan tren lagu masa kini Kak Tanzil? Oh kalau itu masih banyak, masih banyak. Karena terutama ada salah satu band dari Sumatera Selatan kan, dari mulai ini Candi, itu kan band etnik tradisi tuh, berhasil nembus sinkronis kan kemarin kan. Nah jadi kan sebenarnya banyak kawan-kawan di luar sana tuh yang melestarikan, yang memainkan dan membawakan lagu-lagu karya daerah itu, tapi dari kemana mereka mau menyalurkannya itu. Nah jadi kan mereka baik ke komunitas-komunitas, ke event-event gigs biasanya. Nah untuk nge-explore mereka tuh kan kita harus cak mana itu. Nah jadi butuh perhatian juga dari beberapa orang-orang penting, instansi-instansi penting kan, agar ya terutama juga kalau salah kan di RRI ini ada musikpreneur ya. Kemarin ada seleksi lagu-lagu daerah juga kan. Nah itu kan salah satunya kan si Boni kalau tidak salah, berhasil kan mewakili Palembang. Sebenarnya masih ada, tapi media untuk menyalurkan itu masih kurang untuk di Sumatera Selatan ini. Oke, sama Palembang. wadahnya itu Iya, ya, wadahnya dak masih kati kurang. wadahnya itu jiwang tuh ya. Jadi memang masih banyak ya band-band Masih yang banyak. ngebawa ke lagu-lagu musik-musik daerah juga. Terutama memang anak-anak band nih terkadang di Palembang juga ada festival yang mengharuskan mereka membawakan satu lagu daerah. Iya. Itu sebenarnya feedbacknya mencapai sih Kak untuk kita yang sebagai guru nih melestarikan daerah, musik-musik daerah ini, ketika melihat ada festival band terus mereka diwajibkan membawakan satu lagu daerah, itu sebenarnya feedbacknya atau impactnya ke anak-anak remaja ini seperti apa? Apakah mereka akan belajar musik-musik baru ataukah mereka lebih mengenal lagi musik-musik daerah atau seperti apa Kak Tanzil? Kalau feedbacknya kemungkinan mereka kan yang darinya tidak tahu lagu itu, misalnya kan ada judul lagu yang diwajibkan dibawa ke, mereka tidak tahu, akhirnya mereka mengulik. Itu feedback yang kedua.
mereka bisa berkreasi mencampurkan beberapa instrumen-instrumen dan genre yang mereka suka. Dan banyak juga kan lagu-lagu daerah dibuat seperti hardcore, seperti lebih ke harmonik, bahkan juga ada yang lagu daerah tuh dibuat lebih pop itu nah. Jadi kan mereka juga bisa mengeksplor ide mereka terhadap musik daerah tuh jadi berkembang luas itu. Oke, jadi memang ada impactnya ya Ada, untuk anak-anak remaja saat ini. Jadi ketika mereka dikasih satu persyaratan harus membawakan lagu daerah, jadi mereka ngulik lagu-lagu daerah itu tadi. Oke, nah Dodolor pendengar Pro 4 RRI Palembang, kita bakal break dulu sebentar Kak Tanzil ya, untuk ada beberapa lagu daerah mungkin yang akan lewat, biar Dodolor juga tidak lupa sama lagu-lagu daerah yang diputar di Pro 4. Dan sekali lagi Cek Mita ingatkan kalau nak nanyo boleh ke WhatsApp kami di 0897 7884 atau boleh melalui YouTube kami Pro 4 Palembang. Untuk itu jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Selendang kekuatan lemah dipakai orang dari
bujang belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat serikayu. Nah ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana pasti lemak terasa. Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan. Lihat nona makin gagah bikin kakak jadi suka. Dulu ada rambut kepang dua sekarang rambut merah-merah. Kakak lihat tambah manis pulang rantau dari mana. Aduh ada nona jantan lalu pasang gaya depan kakak. Kakak jadi jatuh kakak tak bola balik. Lihat ada nona semakin menyala kakak hati susah ada bikin kakak mete tidur malam bola balik sejak kakak lihat aduh Tuhan ampuni.
Masih bersama kami di obrolan komunitas Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Delapan 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur, balik lagi bersama Cek Mita dan juga Kak Tanzil di acara obrolan komunitas pagi hari ini dengan tema kita tadi ialah memperkenalkan musik daerah kepada remaja-remaja saat ini. Jadi ini merupakan sebuah langkah untuk melestarikan musik daerah yang mana saat ini kan semakin tergerus dengan perkembangan zaman, K-pop tadi, Uji Kak Tanzil, terus juga budaya-budaya baru dari luar yang membuat anak-anak remaja ini tidak mengenal, bahkan memang sudah dikatakan mereka tidak berminat untuk melestarikan musik daerah ini. Tapi kan selaku guru, selaku yang lebih tua, selaku yang tahu musik nih pastinya menginginkan remaja-remaja Kota Palembang nih tahu akan musik-musik daerah ini. Apalagi Kak Tanzil nih berkecimpung di dunia musik dari SD sampai dengan saat ini dan juga sering membawakan lagu-lagu daerah juga di beberapa kesempatan. Nah, Kak Tanzil sendiri tadi sudah menyampaikan bahwasanya anak-anak zaman sekarang nih lebih terkesan mengikuti tren masa kini yang mendominasi tadi ada K-pop, drama Cino, drama Korea, makan-makanannya, dan masih banyak kebiasaan-kebiasaan budaya lain yang terus dikembangkan oleh anak-anak zaman sekarang. Justru mereka melupakan musik daerah ini. Sebagai wong Palembang, Kak Tanzil nih wong Palembang asli gak sih? Kalau lahir ya di Palembang. Ya. Ya. Kalau orang tua campur. Campur, Iya. Tapi blasteran. Ya, mulai di Palembang kasih ketemu Iya, Palembangan, iya. pasti wong Palembang tuh lah banyak gawe tuh lah. Banyak gawe. Nah, Kak Tanzil tadi kan sempat ngomong juga bahwasanya anak-anak zaman sekarang yang Kak Tanzil temui di lingkungan sekolah tuh lebih banyak yang mengenal budaya-budaya luar seperti K-pop, musik-musik barat juga. Terus juga kemajuan teknologi saat ini ada TikTok, Instagram yang mana lagu-lagu daerah ini jarang diekspos Kak Tanzil ya. Iya. Nah, cak mana sih Kak Tanzil sebagai guru melihat saat ini yang mendominasi nih tren-tren K-pop dan musik-musik barat. Apakah ini bakal mempengaruhi kelestarian musik daerah di kalangan remaja Kak Tanzil? Biasanya tuh kan anak-anak ini kan enggak tahu. Encek kita tanya lagu Seinggok Sepemunian, Ya. lagu Cuma Ilang, enggak kalah tahu mereka, Aku lebih tidak tahu. kadang. Oh, enggak tahu. Ay, parahnya kadang enggak tahu juga beliau ini. Tapi ada lah Ada beberapa itu. lagu Palembang yang tahu Nah, melihat sekarang nih anak-anak lebih main TikTok, terus juga dengar-dengar ke lagu-lagu masa kini yang cinta-cintaan tidak sesuai umur lah. Nah, kalian di sekolah seperti apa sih mengajarkannya atau seperti apa sih melarangnya, menyampaikan larangan-larangan bahwasanya ini bukan usia mereka untuk mendengarkan lagu-lagu masa kini, cinta-cintaan. Belum lagi lagu Garam dan Madu. Iya. Itu cak mana Kak Tanzil? Tapi kalau untuk soal mendengar musik itu kan musik itu kan bebas ya. Iya. Jadi kalau untuk melarang mereka tuh agak sulit untuk melarang mereka. Tapi ada satu hal yang mungkin bisa bukan mencegah mereka, tapi membantu mereka trigger sama jenis musiknya sama yang mereka dengar tapi ada nuansa lagu-lagu daerahnya. Nah, yang saat ini kita butuhkan ini, nah ini sebagai harapan saya juga sih. Saya ini berharap ada
band atau musisi Palembang yang berhasil membuat karya musik yang mungkin karya lagu yang menggunakan bahasa daerah dan mencampurkan unsur-unsur etniknya dan dikemas seperti musik-musik yang saat ini kan lagi tren seperti lagu Tabola Bali itu kan bahasanya kan bahasa bahasa daerah, bahasa timur. Iya, bahasa timur kan. Nah, cak mana caranya kita bisa menciptakan sebuah karya bahasa Palembang yang benar ciri khas. Nggak mungkin juga kita nak make nuansa musik seperti lagu Tabola Bali, Termonitor itu tapi pakai bahasa Palembang. Saya rasa itu tidak sewarna, tapi cak mana kita membuat warna yang benar-benar warna itu modern, khas, yang bisa didengar oleh anak-anak kalangan pelajar yang saat ini kini seneng kan, karena mereka tuh anak-anak ini seneng musik. Kalau saya perhatikan itu bukan karena apa ya, karena hobi, tapi karena tren. Karena mereka seneng, terus karena tren, dan juga kalau untuk ngelarang mereka denger soal cinta-cintaan tuh ya balik lagi ke apa yang lewat di beranda sosmed mereka kan, gitu kan. Kadang kita lihat scroll TikTok atau IG kan lewat tuh, padahal kita nggak nyari. Nah jadi kan agak sulit kalau untuk melarang mereka, tapi untuk mendoktrin mereka itu kemungkinan masih ada peluang. Makanya itu saya harap ada musisi di kota Palembang ini yang berhasil membuat karya yang seperti saya inginkan tadi. Oke. Yang benar-benar warna khasnya. Oh ini musik dari Palembang, musik dari Sumatera Selatan gitu. Oke, dengan pastinya itu mempermudah Kak Tanzil untuk lengket diingatan anak-anak Iya. tadi ya, dengan musik-musik yang berwarna. Seperti benar kata Kak Tanzil tadi, ada Tabola Bale, terus lagu lain-lain lah banyak dari timur itu yang mudah diingat sama anak-anak zaman Iya, sekarang. karena kan agak cuman ya kalau kita lihat dari liriknya lagu-lagu timur itu mereka tuh campur loh bahasanya. Ada bahasa mereka baik, ada bahasa Indonesianya, dan yang di Tabola Bali ada bahasa Padang juga kan. Iya. Nah, cak mana saya harap tuh ya musisi Palembang ini kan banyak tuh, dan saya rasa kreativitas musik Palembang nggak kalah jauh sama yang di luar. Hanya saja ya saya harapkan ada mereka yang bergerak ke arah sana juga itu. Oke, mengikuti perkembangan zaman bahwasanya memang benar sih musik-musik yang seperti itu lebih diterima sama anak-anak remaja masa Iya. kini Kak Tanzil ya. Nah, Kak Tanzil sebagai guru di sekolah, mengingat kurikulum seni saat ini di sekolah ini menurut Kak Tanzil selaku guru sudah cukup belum sih untuk ngebuat siswa-siswi Kak Tanzil tuh jatuh cinta pada musik daerah, atau justru malah membuat musik daerah ini terkesan membosankan Kak Tanzil? Biasanya kan ada anak-anak tuh yang gampang menerima dengan kurikulum yang ada saat ini, ada juga yang merasa bosan. Kalau Kak Tanzil melihat kurikulum saat ini yang ada di sekolah, terutama di sekolah tempat Kak Tanzil mengajar, ini sudah cocok belum sih untuk anak-anak memperkenalkan musik daerah ini ke anak-anak? Oke, kalau balik lagi ke kurikulum yang sekarang itu memang lebih mengangkat budaya ya, karena di situ juga diwajibkan ada pembelajaran bahasa daerah. Jadi kita bisa belajar bahasa daerah, bahasa Palembang yang sebenarnya cak mano, dan sejarah-sejarahnya cak mano. Nah kalau untuk pembelajaran seni musik agar mereka tertrigger ya, mungkin itu menurut saya ya sudah cukup baik untuk di kurikulum ini, karena guru juga diwajibkan lebih banyak berkreativitas. Jadi menyalurkan kreativitas ke siswa yang mungkin membuat mereka tertarik. Kalau untuk saat itu ya dari kurikulum itulah sudah mendukung untuk pemberdayaan budaya ya. Itu tidak mencakup seluruh tak hanya mencakup semua kesenian tapi kebudayaan juga didukung di kurikulum ini yang baru ini. Oke, berarti ada pembelajaran bahasa daerah juga di situ Kak Tanzil? Ada. Jadi kan kemarin tuh ada pelatihan yang dipanggil tuh guru bahasa Indonesia sama guru seni, pelatihan pembelajaran bahasa daerah gitu. Oke, berarti memang kurikulum saat ini sudah mendukung ya untuk pengenalan budaya-budaya daerah tadi. Seperti katanya ada musik daerah juga dikenalkan. Namanya tuh
bahasa-bahasa daerah ya. Ujinya kan Palembang bakal ada apa ya istilah kata kalau kita zaman dulu tuh belajar apa ya intinya belajar bahasa daerah. Nama pelajarannya tuh agak belajar bahasa Palembang kayak itu, kayak apa tambahan kayak itu kan. Oh, muatan lokal. Muatan lokal. Iya, muatan lokal. Dia di muatan Sudah mulai iya, untuk muatan ada lokal. beberapa sekolah yang sudah pakai itu. Oh, oke. Berarti memang benar-benar berjalan ya, ado Iya, ya muatan ado, lokal itu ado. dengan memperkenalkan bahasa daerah. Nah, ini kan memang tadi kalau ngomongin kurikulum pastinya akan menambah lah Kak ya, menambah peluang untuk remaja-remaja ini, siswa-siswi ini mengenal tentang musik-musik daerah. Nah, kalau untuk media digital Kak Tanzil, tadi sudah ngomongin bahwasanya yang lewat di beranda kita tuh belum tentu yang kita cari. Sedangkan yang pengen kita cari itu terkadang tidak ketemu. Seperti halnya kan di beranda ini sekarang juga sudah mulai banyak kawan-kawan kita konten kreator yang istilah katanya tuh nyanyi lagu daerah yang diupload terus terkadang di mixing dijadikan tarian daerah. Setidaknya itu memperkenalkan budaya daerahnya masing-masing. Kalau untuk Palembang sejauh ini Kak Tanzil sebagai seniman musik dan juga guru, pernah enggak sih menemui lagu-lagu daerah Palembang atau mungkin tarian Palembang yang ada di media sosial seperti TikTok dan lain sebagainya? Kalau kita lihat kemarin ada tari dari Padang yang sudah FYP. Terus juga ada dari daerah-daerah lain lah sering FYP. Kalau Palembang dewek sudah ada belum sih yang chat-chat itu Kak Tanzil? Kalau konten-konten kreator itu lah ada belum? sepengetahuan saya nih, kalau saya salah belum ada. Iya, kebanyakan makanan enggak sih? Belum makanan. Belum ada soalnya. Banyak makanan, banyak kelakar betok isinya kan. Iya benar-benar. Kalau untuk musik-musik daerah, tari-tari daerah tuh belum ada yang FYP untuk Palembang ini. Jadi sangat disayangkan juga sih sebenarnya. Ini nih butuh, kalau untuk mengangkat budaya dan melestarikan tuh butuh banyak dari butuh banyak support dari berbagai macam golongan, berbagai macam influencer, kawan-kawan juga pegiat-pegiat luar sana. Tapi kalau untuk hanya beberapa orang ya agak sulit dan juga kan FYP itu juga ngaruh sebenarnya, ngaruh untuk agar budak-budak sekarang nih yang hobi main TikTok kan, sosmed itu kan, kalau dijingoknya terus budaya luar, terus tentang drakor dari sini ya susah itu. Jadi kalau bisa sih harus ada sih, bisa sih sebenarnya FYP itu tuh. Harapan saya tinggal tunggu konten kreator iya, juga ya sebenarnya. Bener. Tapi di Palembang tuh memang paling banyak konten makan. Kelakar nomor 1 Wong Palembang ini. Tapi memang kita tuh kalah oleh daerah lain untuk memperkenalkan budaya. Tadi kata Cik Mita kan dari Padang sudah ada yang FYP, daerah lain Jakarta, Bandung juga sudah ada tariannya. Terus dari Medan juga sudah kemarin. Pokoknya banyak sekali. Jadi kita tinggal tunggu konten-konten kreator. Mungkin kita juga bisa memperkenalkan guru-guru seni, bisa ya memperkenalkan dengan melalui media-media seperti itu. Iya. Oke. Nah, kalau di sekolah Kak Tanzil sendiri kan tadi Kak Tanzil bilang bahwasannya memperkenalkan dengan cara bermain dulu. Kak Tanzil main ke dulu alatnya, budak-budak tunjingo, budak-budak pengen belajar bermain itu juga, dan akhirnya mereka jadi bisa. Sejauh ini Kak Tanzil, kalau kita lihat dari perkembangan yang Kak Tanzil lakukan di sekolah bersama murid-murid Kak Tanzil, sering nggak sih menemui seperti halangan, misalnya keterbatasan alat, keterbatasan juga media untuk menyampaikan atau melestarikan budaya ini, atau mungkin kita sebagai guru nih, misalnya seperti Kak Tanzil akan melengkapi media-media itu sendiri, atau memang disediakan oleh sekolah? Seperti halnya kalau Batang Hari 9 kan dia gitar tunggal tuh. Itu salah satunya. Terus lagu-lagu Palembang lain ada juga yang formasi lengkap band, ada juga yang akustik. Itu semua dari sekolah memfasilitasi, atau terkadang Kak Tanzil sering membawa sendiri untuk gitar dan mungkin alat-alat musik lainnya? Agak nyebak jawab pertanyaan ini. Takut ya. Tapi sebenarnya memang harusnya kan kalau rintang untuk mengajar mereka itu kan kita harus mempunyai media, mempunyai alat. Ada yang sekolahnya tuh yang memfasilitasi, ada yang juga sudah difasilitasi tapi tidak terawat. Nah jadi kan
ada yang gurunya tuh malah membawa fasilitas dewe. Itu kan suatu bentuk perjuangan untuk pendidikan kan. Jadi untuk hal-hal cek itu tuh selalu ada Mak, itu nah macam-macam sih. Kalau di sekolah tempat aku ada alatnya, tapi aku sering juga mau alat aku dewe karena alat yang disediakan di sana tuh mungkin untuk siswa praktek. Jadi kan bisa belajar head to head sama mereka. Dak do nyingok aku dulu baru mereka dak. Kalau bisa barengan gitu. Oke. Kalau bisa kayak kalau misalnya main ke pianika, main ke terbangan itu kan bisa barengan. Oke. Apalagi kalau gitar tunggal, kalau ada siswa yang minat nian pengen belajar gitar itu kan lebih lemak ngajarnya secara berhadapan itu nah barengan, jadi tidak ada saling tunggu. Lemak memperaga kayaknya. Oke, berarti di sini Kak Tanzil juga terkadang membawa alat musik sendiri dari rumah, siswa make yang ada di sekolah, head to head seperti itu ya belajarnya. Karena memang gitar tuh agak susah kalau gitu dan nyingok langsung. Kita nginget tapi pas kita megang gitarnya tuh terkadang lupa nih yang mana yang harus ditaruh di mana jarinya tadi. Oke, sejauh ini tingkat keberhasilan Kak Tanzil dalam mengajarkan anak-anak di sekolah untuk menggunakan alat musik dan juga musik daerah ini, kalau boleh tahu sejauh apa sih Kak Tanzil? Ada anak-anaknya yang sudah sampai ikut lomba antar kelas? Ini berani nih. tampil Menarik ini. atau mungkin sudah berani ikut-ikut panggung-panggung seperti Kak Tanzil dulu ketika SMP sudah berani panggung ke panggung. Kalau ini yang lucu nih. Kalau untuk musik di sekolah saya masih belum berhasil. Tapi untuk tari saya berhasil. Tari waktu itu saya pernah ngirim 2 kali lomba dalam 2 tahun ajang pensi ya. Itu 2 tahun berturut-turut kami juara untuk tari tradisi itu. Kalau untuk musik ya banyak unsurnya kan, kekurangan alat untuk apa. Tapi kalau untuk nyanyi ada yang sudah berani ikut. Bahkan pernah ada yang ikut bintang radio loh siswa aku. Wow. Oke, keren ya. Jadi memang tingkat keberhasilannya bukan cuman di musik daerah Bay ya, ada yang di tari, ada yang nyanyi juga. Kalau untuk kompetisi tari yang ini. Padahal saya nggak bisa nari, tapi yang saya tanamkan ke mereka tuh bagaimana caranya bisa berani tampil dan mempunyai mental juara gitu. Jadi kan mereka tuh bisa menghadapi situasi di mana di atas panggung tuh kan berkompetisi, itu yang mungkin saya ajari ke mereka waktu itu. Oke, berarti tingkat keberhasilannya sudah sejauh itu ya, sudah berani dari panggung ke panggung istilahnya, dan 2 tahun berturut-turut menang. Dan juga ada siswanya sudah ikut bintang radio. Aduh, Red. Oke, berarti memang benar-benar di sini jiwa seninya ada ya, Kak Tanzil ini, karena sudah dari SD sih sebenarnya Dari berkecimpung. keturunan sebenarnya. Keturunan, wow, keturunan dari ibu, bapak. Dari ayah sama ibu. Oh, dua-duanya. Iya. Kalau boleh tahu di bidang apa? Seni apa? Kalau ibu tuh ada beradik penyanyi kalau. Oh, ada wajar lah ya. Kalau ayah dia dari muda sampai sekarang masih main saksofon. Oh, oke. Ya, dia sempat di dinas kebudayaan kan kemarin sudah pensiun. Jadi sampai sekarang masih sering main saksofon? Masih. Di acara-acara? Masih. Oh, jadi memang sudah ada darah seninya ya. Dari keluarga ibu galau-galaunya penyanyi, dari keluarga ayahnya dewek pemain saksofon, alat musik. Oke. Berarti memang dari kecil sudah di lingkup orang-orang seni ya, Kak Tanzil ya. Pokoknya dari SD sudah belajar nyanyi, SMP sudah berani panggung ke panggung, dan sampai saat ini memang masih aktif ya. Masih aktif. Untuk all event. Masih aktif. Oke, keren. Terakhir Kak Tanzil, sebagai penutup kita di obrolan komunitas pagi ini, mungkin ada harapan-harapan Kak Tanzil untuk generasi-generasi penerus Kak Tanzil selaku apa ya, mungkin guru iya, terus juga seniman musik juga iya, vokalis iya, anak band iya. Harapannya nih untuk generasi-generasi penerus, mungkin harus ke arah mana sih lagu-lagu daerah atau musik-musik daerah ini? Ya, kalau untuk harapan saya sih ini untuk para guru ya, jangan capek, jangan lelah lah untuk mengajarkan hal-hal penting untuk budaya kita, karena mau dari mana lagi budaya itu diajarkan kalau bukan dari guru. Nah, itu. Dan juga untuk anak-anak generasi sekarang, saya harap sih mereka lebih pintar lagi ya dalam bermain sosial media gitu. Nah, lebih merhatikan lagi budaya-budaya lokal, apa yang dijelaskan guru tuh lebih disukai itu. Karena
yang untuk nerus ke budaya itu bukan kami lagi yang di sini tapi kalian selanjutnya. Dan juga harapan aku untuk musik tradisi dan budaya lokal Sumatera Selatan sih semakin berkembang, makin banyak wadahnya dan makin bisa diterima di masyarakat itu. Oke, berarti memang kedepannya anak-anak ini akan meneruskan kalian ya, Iya. remaja-remaja ini ya. Iya, remaja-remaja ini. Oke, terima kasih Kak Tanzil. Tapi ada satu pertanyaan mungkin buat Kak Tanzil. Sampai saat ini untuk kalian musisi-musisi Palembang Kak Tanzil, aduh lupa tadi nanyanya. Ada nggak sih wadah-wadah kalian untuk mungkin setiap minggunya tampil atau setiap bulannya kalian bertemu sama teman-teman musisi Palembang lain, atau setidaknya sekedar mengasah apa yang kalian punya, kepiawaian kalian mulai dari alat musik, menyanyi, itu ada nggak sih wadahnya di Palembang saat ini? Kalau saat ini ada wadahnya. Kalau untuk panggung-panggung awal untuk kawan-kawan yang baru-baru ngeband ya, yang baru-baru ada karya itu ada ada namanya komunitas alternatif. Itu mereka tuh hampir tiap minggu buat event, buat gigs untuk kawan-kawan yang ada karya, kawan-kawan yang pengen nampil ke suatu karya lain lah pokoknya, baik itu beda buku, puisi dan lain-lain, itu ada wadahnya. Oke, berarti saat ini ada Kak Ada Tanzil ya untuk wadahnya. anak-anak muda zaman sekarang. Nah, kalau cek itu dodolor tidak terasa Kak Tanzil, kita sudah mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat. Iya. Obrolan sama Cek Mita ini kurang lebih 1 jam tadi. Bisa ditonton siaran ulangnya melalui YouTube kami Pro 4 Palembang ya. Dan terima kasih Kak Tanzil Terima sudah kasih. Aku nak datang. ngucapin ulang tahun boleh dah? Ngucapin laju lah, Iya. siapa yang ulang tahun hari ini? Aku nak ngucapin ulang tahun untuk ibunya Arlinda. Oke. Semoga semoga makin berkah dan sayang keluarga dan semoga panjang umur, itu aja lah. Ya Allah, Iya. terselip ya Iya, ucapan untuk ibu. Dan salam juga sih buat teman-teman yang lagi denger, ada lagi denger di mobil ini. Repot mereka. Pokoknya sehat-sehat lah untuk kawan-kawan yang lagi denger di luar sana. Oke, terima kasih Kak Tanzil Terima ya. kasih. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan Ya, juga kawan-kawan Kak Tanzil ya dengar ke siaran pagi Iya, ini. untuk keluarga makasih juga yang sudah denger. Untuk galau-galaunya terima kasih Iya. pokoknya sudah dengar ke. Lain kali kita bakal ngobrol lebih banyak lagi sama Kak Tanzil mengenai dunia musik, entrepreneur. Semacam nian ya. Kalau mencek itu Cek Mita tutup dulu obrolan komunitas pagi ini. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi obrolan komunitas bersama Pro 4 RRI Palembang. Sampai jumpa. Udah ngurusnya lama.